Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisaroh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari makalah saya, yaitu dengan judul Aliran-aliran Tasawuf. Mengkaji tentang tasawuf bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan, karena cakupannya itu luas dan sangat mendalam. Tasawuf melahirkan beberapa macam aliran yang timbul di tengah-tengah masyarakat kita. Adapun yang akan saya bahas itu ada 3, yaitu tasawuf akhlaki, amali, dan falsafi. Langsung saja untuk aliran yang pertama, yaitu tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki merupakan ajaran tasawuf yang membahas tentang kesempurnaan dan kesucian jiwa pada sikap mental dan tingkah laku untuk mencapai suatu kebahagiaan yang sempurna. Untuk mencapai tingkat kesempurnaan dan kesucian ini, jiwa memerlukan pendidikan dan pelatihan mental yang panjang. Konsep tasawuf akhlaki dalam pandangan Islam memiliki arti yang sangat penting, sehingga hampir setiap kehidupan manusia tidak pernah lepas dari yang namanya akhlak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tipologi tasawuf yang bercorak akhlaki, orientasinya adalah pada perbaikan akhlak. Yang kedua yaitu ada tasawuf amali. Tasawuf amali merupakan ajaran tasawuf yang lebih menekankan kepada perilaku yang baik dalam kaitannya dengan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya ditekankan tentang bagaimana melakukan hubungan dengan Allah melalui dzikir atau wirid yang terstruktur dengan harapan untuk memperoleh ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ada 4 aspek yang harus dipelajari dalam aliran tasawuf amali, yaitu ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, dan ada ma'rifat. Yang pertama syariat. Syariat itu merupakan hukum yang ditetapkan Allah yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat muslim di dunia, baik itu hablum minallah, hablum minan nas, halal haram, dan sebagainya. Yang kedua itu ada tarekat, yaitu berarti jalan yang ditempuh para sufi untuk mencapai tujuan sedekat mungkin dengan Allah melalui pengarahan moral dan jiwa. Yang ketiga ada hakikat, merupakan ilmu yang digunakan untuk mencari suatu kebenaran sejati mengenai Tuhan. Sedangkan yang keempat yaitu ma'rifat, didefinisikan sebagai bagaimana mengenal rahasia-rahasia Allah dan aturan-aturannya yang mencakup semua lingkup yang ada. Dan aliran yang ketiga yaitu ada tasawuf falsafi. Apa itu tasawuf falsafi? Tasawuf falsafi merupakan sebuah konsep atau cara yang digunakan untuk mengenal Tuhan secara rasio atau akal, sehingga dapat mencapai pada tingkat tertinggi di mana terdapat pemikiran-pemikiran dari para filsuf. Tasawuf falsafi ini secara umum mengandung kesamaran-kesamaran dikarenakan banyaknya istilah-istilah khusus, bahkan istilah ganjil yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang memahami aliran tasawuf model ini. Pada intinya, ciri dari tasawuf falsafi ini adalah menggabungkan antara pemikiran atau rasionalitas dengan perasaan. Jadi kesimpulan dari materi saya yaitu tasawuf akhlaki fokus pada sikap mental dan tingkah laku, tasawuf amali fokus pada perilaku yang baik, dan tasawuf falsafi itu merupakan gabungan antara aspek rohani dan rasional atau pemikiran. Dan menurut pandangan saya, walaupun terdapat berbagai macam aliran mengenai tasawuf ini, namun tujuan utamanya tetaplah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun dengan berbagai definisi dan cara yang berbeda, namun tujuannya tetap sama. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arpia Yuliani dengan NIM 210103085 dari kelas 3D
kelompok 3, Tadris Matematika UIN Mataram. Saya di sini akan menjelaskan makalah kami atau makalah saya sendiri yang berjudul aliran-aliran tasawuf. Materi yang pertama, pengertian akhlak tasawuf. Yang pertama, pengertian akhlak. Secara bahasa, akhlak berasal dari kata akhlak, yuhlak, dan akhlak, yang berarti perangai, kebiasaan, watak, peradaban yang baik, dan agama. Sedangkan menurut Ibnu Miskawayh adalah sifat yang tertata dalam jiwa yang mendorongnya untuk melaksanakan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan. Sedangkan pengertian tasawuf secara bahasa berarti berasal dari kata saf atau baris, sufi atau suci, sofos yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti hikmah, dan suf yang berarti kain wol. Sedangkan menurut istilah tasawuf berarti upaya mensucikan diri dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan dunia dan memusatkan perhatian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang kedua, aliran-aliran tasawuf. Yang pertama, tasawuf akhlaki, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu toswafah, yang artinya bisa membersihkan atau saling membersihkan. Yang kedua, tasawuf amali, yaitu tasawuf yang membahas tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tasawuf falsafi, yaitu tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi induktif dan rasional. Materi yang ketiga, tokoh-tokoh dalam aliran tasawuf. Yang pertama, tasawuf akhlaki. Tokoh-tokohnya yaitu Hasan al-Basri, Al-Muhsahibi, dan Al-Ghazali. Yang kedua, tasawuf amali. Tokoh-tokohnya yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang kedua, Ahmad Abu Hasan Ar-Rifai. Yang ketiga, tasawuf falsafi. Tokoh-tokohnya Abu Yazid Al-Bustami dan Abu Halaj. Jadi kesimpulannya, akhlak tasawuf adalah upaya mensucikan diri dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan dunia dan memusatkan perhatian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Sigit Prasetyo dari jurusan Tadris Matematika dengan NIM 210103034. Baik, langsung saja saya dari kelompok 3 dengan materi pokok pembahasan itu aliran-aliran tasawuf. Baik, sebelum masuk ke dalam materinya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ialah merupakan suatu pengetahuan pada diri kita yang mana bisa membedakan yang baik dan buruk, yang benar dan jelas. Sedangkan secara lughawi adalah mensucikan. Tujuan dan mempelajari tasawuf adalah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf muncul pada masa tabi'in, sedangkan pada nabi dan sahabat tasawuf tidak ada tapi dikenal dengan nama zuhud. Kemunculan tasawuf pada abad kedua, kemudian pada abad ke-3 dan 4 muncullah aliran-aliran dalam tasawuf. Aliran-aliran ini meliputi aliran tasawuf filsafi, tasawuf amali, dan tasawuf akhlaki. Baik, terdapat dua rumusan masalah di sini pada pokok pembahasan makalah saya, yaitu macam-macam dan tokoh-tokoh aliran tasawuf, dua perkembangan aliran tasawuf. Macam-macam aliran tasawuf. Di sini beberapa aliran tokoh tasawuf, diantaranya aliran tasawuf falsafi, terus aliran tasawuf amali, dan aliran tasawuf sunni atau tasawuf akhlaki. Langsung saja ke aliran tasawuf pertama, yaitu aliran tasawuf filsafi ialah aliran yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistik, gaib, dan visi rasional atau akal. Terminologi filosofi yang berasal dari macam-macam ajaran filsafat yang telah mempengaruhi para tokohnya, namun originalitasnya sebagai tasawuf tetap tidak hilang.
Walaupun demikian, tasawuf filosofi tidak bisa dipandang sebagai filsafat, karena ajaran dan metodenya didasarkan pada rasa dan tidak pula dikategorikan pada tasawuf yaitu atau yang murni. Karena sering diungkapkan dengan bahasa filsafat. Selain itu, tasawuf filsafi merupakan pengertian sebagai berikut. Tasawuf yang menggunakan pendekatan rasio dan akal pikiran. Tasawuf model ini menggunakan bahan-bahan kajian atau pikiran dari para filosof, baik menyangkut tentang Tuhan, manusia, dan sebagainya. Baik, nah demikian ini adalah tokoh-tokoh yang terlibat dalam aliran tasawuf filsafi, yaitu terdapat Ibn Khaldun, Al-Jilizi, Al-Halaj, Al-Arbi, dan Al-Sab'in. Nah, selanjutnya itu aliran tasawuf amali. Tasawuf amali adalah aliran tasawuf ini aliran tasawuf amali. Tasawuf amali adalah aliran tasawuf ini lebih menekankan pembimbingan moral dalam upaya mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mencapai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Seseorang harus mentaati dan melaksanakan syariat atau ketentuan agama. Nah, tasawuf amali berkonotasikan terkatnya di sini dibedakan antara kemampuan sufi yang satu dan daripada yang lain. Ada orang yang dianggap mampu dan tahu cara mendekatkan diri kepada Allah. Orang memerlukan bantuan orang lain dianggap memiliki otoritas dalam masalah itu. Dalam tasawuf amali yang berkonotasikan terdekat ini mempunyai aturan, prinsip, dan sistem khusus. Selanjutnya, tokoh aliran tasawuf amali. Dalam aliran tasawuf amali hanya terdapat satu tokoh saja, yaitu Syekh Abdul Qadir Ar-Jaini. Dia adalah orang pertama yang mendirikan madrasah ini dalam bentuk tarikah. Kemudian diikuti oleh Imam Ahmad Al-Rifai, setelah itu Imam Abu Hasad Al-Salidili, dan Imam Bahalat Al-Din Muhammad Al-Nashhabili. Nah, selanjutnya itu aliran terakhir, yaitu aliran tasawuf sunni, yaitu atau tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki adalah membersihkan tingkah laku atau saling membersihkan tingkah laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Wikasari dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja makalah saya yang berjudul Aliran-aliran Tasawuf. Di sini saya akan membahas 3 pembahasan, yaitu yang pertama pengertian akhlak tasawuf, yang kedua aliran-aliran tasawuf, dan yang ketiga perkembangan aliran-aliran tasawuf. Langsung saja ke poin pertama, yaitu pengertian akhlak tasawuf. Yang pertama, pengertian akhlak. Akhlak dapat diartikan sebagai tingkah laku dari seseorang yang didasari oleh rasa ingin untuk melakukan suatu hal baik. Akhlak sendiri berasal dari bahasa Arab yang khuluq. Khuluq memiliki arti sebagai tingkah laku, perangai, dan juga tabiat. Yang kedua yaitu pengertian tasawuf. Tasawuf atau yang bisa juga disebut sebagai sufisme adalah sebuah ilmu untuk mendapatkan jalan dalam penyucian jiwa, penjernihan akhlak, serta membangun lahir dan batin yang bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan abadi. Tasawuf pada awal perkembangannya adalah salah satu aliran dalam Islam yang bertujuan untuk menjauhi hal-hal yang bersifat duniawi. Pada akhirnya, aliran ini menghasilkan sebuah aliran atau tradisi mistis dari Islam. Poin yang kedua yaitu aliran-aliran tasawuf. Yang pertama yaitu tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki merupakan ajaran tasawuf yang membahas tentang kesempurnaan dan kesucian jiwa yang diformulasikan pada pengaturan sikap mental atau batiniah dan pendisiplinan tingkah laku secara ketat, guna mencapai kebahagiaan yang sempurna atau kamil. Manusia sebagai hamba Allah harus senantiasa mengidentifikasikan eksistensi dirinya dengan sifat-sifat ilahiyah melalui penyucian jiwa dan raga atau zahir dan batin. Sebelumnya dilakukan terlebih dahulu dengan pembentukan pribadi yang berakhlak mulia. Tahapan-tahapan untuk
meraih pribadi yang mulia dalam ilmu tasawuf yang dikemas dalam pendidikan tasawuf dikenal dengan proses tahali atau pengosongan diri dari sifat-sifat tercela, tahali atau menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji, dan tajali atau terungkapnya nur gaib bagi hati yang telah bersih sehingga mampu menangkap cahaya nur ketuhanan. Yang kedua yaitu tasawuf amali. Tasawuf atau yang bisa juga disebut sebagai sufisme adalah sebuah ilmu untuk mendapatkan jalan dalam penyucian jiwa, penjernihan akhlak serta membangun lahir dan batin yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan abadi. Aliran-aliran di dalam tasawuf sufi kerap dihubungkan dengan aliran Islam seperti Sunni, Syiah, dan banyak kombinasi dari tradisi Timur Tengah lainnya. Yang ketiga yaitu tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi yaitu tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi intuitif dan rasional. Tasawuf falsafi tidak dapat dipandang sebagai filsafat karena ajaran dan metodenya didasarkan pada rasa atau zauq dan tidak bisa dikategorikan pada tasawuf yang murni karena sering diungkapkan dengan bahasa filsafat. Yang poin ketiga yaitu perkembangan aliran-aliran tasawuf. Yang pertama, perkembangan tasawuf falsafi. Pada abad ke-6 Hijriah, tampillah tasawuf falsafi, yaitu tasawuf yang bercampur dengan ajaran filsafat. Kompromi dalam pemakaian term-term filsafat yang maknanya disesuaikan dengan tasawuf. Oleh karena itu, tasawuf yang berbau filsafat ini tidak bisa dikatakan sepenuhnya tasawuf dan juga tidak bisa dikatakan sebagai filsafat. Yang kedua yaitu perkembangan tasawuf sunni atau akhlaki. Pada abad ke-3 dan 4 Hijriah terdapat dua aliran. Pertama, aliran tasawuf sunni yaitu bentuk tasawuf yang mengajari dirinya dengan Al-Quran dan Al-Hadis yang secara ketat serta mengaitkan ahwal atau keadaan dan makomat atau tingkatan ruhaniyah mereka terhadap dua sumber tersebut. Yang ketiga yaitu perkembangan aliran tasawuf amali. Perkembangan tasawuf selanjutnya adalah masuk pada periode generasi setelah sahabat, yakni pada masa kehidupan para tabi'in atau sekitar abad ke-1 dan abad ke-2 Hijriah. Pada periode ini muncullah kelompok atau gerakan tasawuf yang memisahkan diri terhadap konflik-konflik politik yang dilancarkan oleh dinasti Bani Umayyah yang sedang berkuasa guna menumpas lawan-lawan politiknya. Gerakan tasawuf tersebut diberi nama Tawabun atau kaum Tawabin, yaitu mereka yang membersihkan diri dari apa yang pernah mereka lakukan dan yang telah mereka dukung atas kasus terbunuhnya Imam Husain bin Ali al-Baladi oleh pasukan Umayyah, dan mereka bertaubat dengan cara mengisi kehidupan sepenuhnya dengan beribadah. Sekian. Melalui video ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah yang saya buat yang berjudul Aliran-aliran Tasawuf. Adapun pokok pembahasan yang saya bahas kali ini, yang pertama, apa saja aliran-aliran yang ada dalam perkembangan tasawuf, dan yang kedua, jelaskan tokoh-tokoh apa saja dalam aliran tasawuf. Macam-macam aliran tasawuf. Aliran tasawuf terbagi menjadi dua, yaitu aliran tasawuf falsafi, amali, dan sunni atau ahlaki. Aliran tasawuf falsafi. Aliran tasawuf falsafi adalah aliran yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistik atau gaib dan visi rasional atau akal. Terminologi filosofis yang berasal dari macam-macam ajaran filsafat yang telah mempengaruhi para tokohnya. Namun, orisinalitasnya sebagai tasawuf tetap tidak hilang. Tasawuf falsafi memiliki pengertian yang menggunakan pendekatan rasio atau akal pikiran. Tasawuf falsafi muncul di abad ke-6 dan 7 Hijriah, setelah sebelumnya sempat tenggelam di abad 5 Hijriah. Dalam bentuknya yang masih semi falsaf, tasawuf falsafi disebut juga sebagai tasawuf nazhari, yang ajarannya merupakan hasil perpaduan antara visi mistik dan visi rasional pengasasnya. Tasawuf filsafi juga memiliki karakteristik khusus, antara lain yang pertama, tasawuf falsafi banyak mengonsepsikan pemahaman ajarannya dengan menggabungkan antara pemikiran rasional filosofis dan perasaan. Yang kedua, tasawuf falsafi juga didasarkan pada latihan-latihan rohaniyah atau riyadah
yang dimaksudkan sebagai peningkatan moral dan mencapai kebahagiaan. Yang ketiga, tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi memandang iluminasi sebagai metode untuk mengetahui hakikat realitas. Yang menurut penganutnya dapat dicapai dengan fana. Yang keempat, para penganut tasawuf filsafi selalu menyamarkan ungkapan-ungkapan tentang hakikat realitas dengan berbagai simbol atau terminologi. Yang kedua, aliran tasawuf amali. Tasawuf amali ini lebih menekankan pembinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Seseorang harus menaati dan melaksanakan syariat atau ketentuan agama. Tasawuf amali berkonotasikan tarekat ini mempunyai aturan, prinsip, dan sistem khusus. Yang ketiga, aliran tasawuf sunni atau tasawuf ahlaki. Tasawuf ahlaki adalah membersihkan tingkah laku atau saling membersihkan tingkah laku. Tasawuf ahlaki gabungan antara ilmu tasawuf dan ilmu ahlak. Akhlak hubungannya sangat erat dengan tingkah laku dan perbuatan manusia dalam interaksi sosial pada lingkungan tempat tinggalnya. Tasawuf akhlaki biasa disebut dengan istilah tasawuf sunni. Tasawuf sunni yaitu bentuk tasawuf yang memagari dirinya dengan Al-Quran dan Al-Hadis secara ketat serta mengaitkan ahwal atau keadaan dan makomat atau tingkatan rohaninya mereka kepada kedua sumber tersebut. Yang B, tokoh-tokoh dalam aliran tasawuf. Tokoh aliran tasawuf falsafi yaitu ada Ibnu Khaldun, Al-Zili, Al-Hallaj, Al-Ibn Arbi, dan Ibn Sabi'in. Dua tokoh aliran tasawuf amali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia adalah orang pertama yang mendirikan madrasah ini dalam bentuk tarikah. Kemudian diikuti oleh Imam Ahmad Al-Rifai, Imam Abu Hasad Al-Sadhili, dan Imam Baha Al-Din Muhammad Al-Naqsahabandi. Dan yang terakhir, tokoh aliran tasawuf sunni atau tasawuf alaki. Yang pertama Al-Qusyari, dan kedua Al-Harawi, yang ketiga Al-Ghazali, dan yang keempat Hasan Al-Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamaluddin, NIM 21010 kelas 3D. Saya kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan judul makalah saya, aliran-aliran tasawuf. Satu, latar belakang tasawuf merupakan suatu pengetahuan pada diri kita yang masa bisa membedakan yang baik dan buruk. Dua, rumusan masalah. Satu, macam-macam dan tokoh-tokoh aliran tasawuf. Dua, perkembangan aliran tasawuf. Tiga, tujuan agar mahasiswa mengetahui agar perkembangan tentang aliran tasawuf dan tokoh-tokoh apa saja yang terlibat dan perkembangan aliran tasawuf. Empat, manfaat. Salah satu manfaat mempelajari ilmu tasawuf adalah agar umat Islam selalu senantiasa mengingat kematian. Dua, agar manusia bisa selalu beribadah, beramal saleh, dan menghindari diri dari perbuatan maksiat. Kita lanjut ke bab 2 pembahasan macam-macam dan tokoh aliran tasawuf. Satu, aliran tasawuf filsafi. Tasawuf filsafi adalah aliran yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistik atau gaib dan visi rasional, akal. Dan tokoh aliran tasawuf falsafi. Satu, Ibn Khaldun. Dua, Al-Jili. Tiga, Al-Hallaj. Empat, Ibnu Arbi.
5 Ibnu Sa'ban. Yang kedua aliran tasawuf amali. Tasawuf amali adalah aliran tasawuf ini lebih menekan pembinaan moral dalam upaya mendekatan diri kepada Tuhan untuk mencapai hubungan. Tokoh aliran tasawuf amali adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailin. Tiga aliran tasawuf Sufi atau tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki adalah membersihkan tingkah laku atau saling membersihkan tingkah laku. Tokoh aliran tasawuf Sunni atau tasawuf akhlaki: 1 Al-Qusairi, 2 Al-Huwari, 3 tokoh Al-Ghazali, 4 Hasan Al-Basri. Yang materi keduanya perkembangan aliran tasawuf. Yang pertama perkembangan tasawuf filsafi. Pada abad ke-6 Hijriah tampillah tasawuf filsafi, yaitu tasawuf yang tercampur dengan ajaran filsafat. Kompromi dalam pemakaian term-term filsafat yang maknanya disesuaikan dengan tasawuf. Oleh karena itu tasawuf yang berbau filsafat ini tidak bisa dikatakan sepenuhnya tasawuf dan juga tidak bisa dikatakan sebagai filsafat. 2 perkembangan tasawuf Sunni akhlaki. Perkembangan aliran tasawuf amali. Bab ketiga penutupan. Kesimpulan, tasawuf merupakan bagian dari syariat Islam yang ajarannya lebih fokus pada penyucian jiwa guna mencapai pendekatan kecintaan dan kesatuan dengan Allah sebagai penciptanya. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.